Apakah arti kalau tidur selalu bermimpi? Apakah entah mimpi buruk atau mimpi indah? Ada dua ajaran, adik tercinta. Ada ajaran yang mengatakan kalau Anda mimpi itu jelek. Ada ajaran. Kata menurut ajaran ini yang terbagus adalah tidur tanpa mimpi. Itu ajaran satu, boleh saja dihormati. Tidak boleh menjelekkan orang lain. Sama dengan fakultas kedokteran, tidak boleh menjelekkan fakultas pertanian. Jalurnya beda-beda aja. Ya dokter, insinyur pertanian, panggilan tempatnya berbeda. Ini sama dengan ajaran ini, ada ajaran mengatakan kalau mimpi itu jelek, mau buruk, mau baik, ada yang seperti itu. Tapi Guruji nggak mengikuti jalan itu, tidak jalan itu. Tidak mengatakan itu salah buruk sekali, lagi salah, tidak boleh. Guruji ikut, mimpi itu adalah satu wajah guru simbolik. Makanya di Tantra ada ajaran namanya lucid dreaming. Mimpi yang terang benderang. Kalau Anda belajar deep psychology, ada bau psikolog di sini. Ya, alam bawah sadar itu 85%, alam sadarnya 15%. Yang 85% ini di deep psikologi saya ikut. Ada 3 jalan memasuki deep psychology. Yang pertama symbolism, yang kedua synchronicity, yang ketiga dream. Dan Guru sering memaknakan alam rahasia dengan 3 tanda ini. Synchronicity itu kebetulan yang kaya dengan makna. Yang kedua symbolism, simbolisme awan berbentuk laut. Ya, nih ngajar bagus, baru ngajar gelap, begitu ngajar langsung terang benderang. Itu salah simbol. Yang ketiga dream. Sehingga di jalan Guruji ikutin, mimpi itu baik. Karena dia salah satu kendaraan memasuki alam rahasia. Cuman menerjemahkannya masih cerdas. Tidak semua mimpi membawa tanda. Sigmund Freud jelas benar, Sigmund Freud, pendiri ilmu psikologi. 85% mimpi itu sampah, hanya 15% membawa pesan. Nah, sekarang menyeleksi mana 85%, itu perlu kecerdasan tingkat tinggi. Jadi jangan menyebut diri negatif gara-gara bermimpi. Cerdas memaknakannya. Bagaimana cara agar tetap konsisten meditasi di tengah jadwal kerja yang padat? Meditasi tidak perlu duduk dan diam. Anda duduk dikasih mantranya, mau kerja, mau berdoa, mau di atas mobil, mau turun ke tempat parkir, mau rapat segala macam. Jangan lupa 2 mantra ini, Anda udah meditasi. Saya tersenyum kepada mawar cantik di dalam. Saya berbagi bau wangi mawar keluar. Bahasa Inggrisnya lebih indah. I smile to the rose within. I share the fragrance without. Kalau Anda hafalkan mantra itu tiap hari, Anda sudah meditasi. Tidak perlu meninggalkan kerja. Ya, mantra itu dipegang. Sederhana tapi mendalam. Saya pernah bermimpi bahwa Guruji melarang saya menggunakan kain berwarna kuning. Dan Guruji reinkarnasi mengenakan kain berwarna merah marun. Bagus. Ini kalau dari bahasanya orang Bali. Kalau di Bali, kuning itu simbol Buddha, putih itu simbol Siwa. Jadi kalau Anda ada larangan mengenakan baju kuning, pesan implisitnya adalah coba belajar ajaran Buddha. Tidak perlu ganti KTP, tidak perlu ganti tempat suci, tidak perlu meninggalkan pura, tidak perlu. Ajarannya saja. Belajar ajaran Buddha. Karena orang Bali di atas 90% ini hasil imigrasi dari Jawa. Dan agama yang dibawa dari Jawa, Majapahit, namanya Siwa Buddha. Ini perpaduan antara Siwa Buddha. Anda yang dikasih tanda dengan warna kuning, coba pelajari saja agama Buddha. Hanya sebagai filosofi. Judul agama Hindu tidak perlu diganti, Pura tidak perlu ditinggalkan. Di situ akan terbuka rahasianya. Tulisan warna merah marun. Ada yang nanya. Di Tantra, di ajaran yang guru ikuti, simbol yang paling disakralkan itu adalah guru. Tidak ada simbol yang lebih sakral dari guru. Guru itu ada 4. Guru hidup, guru buku suci, guru simbolik, guru rahasia. Dan ini pakai warna ini untuk selalu mengingatkan pada guru. Karena yang maha mulia adalah lama, kan bajunya begini.
Selalu pakai warna merah marun biar tidak pernah lupa dengan guru. Karena kekuatan yang paling menyelamatkan di jalan tantra hanya guru. Kalau Anda dibimbing 4 guru ini, guru hidup, guru buku suci, guru simbolik, guru rahasia. Sering bertanya, guru rahasia apa? Ya macam-macam lah. Tapi rahasia yang rahasia. Tapi ada guru rahasia yang pengaruhnya paling dalam sekali, sekaligus boleh diceritakan. Di antara semua guru rahasia yang paling dalam dan mengagumkan sekaligus berbahaya adalah orang yang menyakiti. Lihat orang menyakiti sebagai guru yang menyamar. Tapi ini bahaya, tadi sudah dibilangin ke Pak Darmin. Lihat orang menyakiti sebagai guru yang menyamar. Kalau Anda tidak cerdas, Anda terbunuh. Tapi kalau Anda cerdas, Anda tercerahkan, ekstrim. Kalau Anda berguru kepada guru rahasia yang paling rahasia, ini cuma 2 hal, terbunuh atau tercerahkan. Kalau kita nggak lari dari orang menyakiti, kita hadapin. Tapi hadapin bukan dengan cara berkelahi, karena kita lihat sebagai guru. Di ashram sering terdengar, see your enemy as your hidden teacher, and your life become a very sacred classroom. Lihat orang menyakiti sebagai guru yang menyamar, maka hidupmu menjadi sebuah kelas belajar yang paling sakral. Tepuk tangan dong. Apakah arti kalau tidur selalu bermimpi? Apakah entah mimpi buruk atau mimpi indah? Ada 2 ajaran, adik tercinta. Ada ajaran yang mengatakan kalau Anda mimpi itu jelek. Ada ajaran. Kata menurut ajaran ini yang terbagus adalah tidur tanpa mimpi. Itu ajaran satu, boleh saja dihormati. Tidak boleh menjelekkan orang lain. Sama dengan fakultas kedokteran, tidak boleh menjelekkan fakultas pertanian. Jalurnya beda-beda aja. Ya dokter, insinyur pertanian, panggilan tempat yang berbeda. Ini sama dengan ajaran ini, ada ajaran mengatakan kalau mimpi itu jelek, mau buruk, mau baik, ada yang seperti itu. Tapi Guruji nggak mengikuti jalan itu, tidak jalan itu. Tidak mengatakan itu salah, buruk, sekali lagi salah, tidak boleh. Guruji ikut, mimpi itu adalah satu wajah guru simbolik. Makanya di Tantra ada ajaran namanya lucid dreaming. Mimpi yang terang benderang. Kalau Anda belajar deep psychology, ada bau psikolog di sini. Ya, alam bawah sadar itu 85%, alam sadarnya 15%. Yang 85% ini di deep psikologi saya ikut. Ada 3 jalan memasuki deep psychology. Yang pertama symbolism, yang kedua synchronicity, yang ketiga dream. Dan guru sering memaknakan alam rahasia dengan 3 tanda ini. Synchronicity itu kebetulan yang kaya dengan makna. Yang kedua simbolisme, simbolisme awan berbentuk laut. Ya, nih ngajar bagus, baru ngajar gelap, begitu ngajar langsung terang benderang. Itu salah simbol. Yang ketiga dream. Sehingga di jalan Guruji ikutin, mimpi itu baik. Karena dia salah satu kendaraan memasuki alam rahasia. Cuman menerjemahkannya masih cerdas. Tidak semua mimpi membawa tanda. Sigmund Freud jelas benar, Sigmund Freud, pendiri ilmu psikologi. 85% mimpi itu sampah, hanya 15% membawa pesan. Nah, sekarang menyeleksi mana 85%, itu perlu kecerdasan tingkat tinggi. Jadi jangan menyebut diri negatif gara-gara bermimpi. Cerdas memaknakannya. Bagaimana cara agar tetap konsisten meditasi di tengah jadwal kerja yang padat. Meditasi tidak perlu duduk dan diam. Anda duduk dikasih mantranya, mau kerja, mau berdoa, mau di atas mobil, mau turun ke tempat parkir, mau rapat segala macam. Jangan lupa 2 mantra ini, Anda udah meditasi. Saya tersenyum kepada mawar cantik di dalam. Saya berbagi bau wangi mawar keluar. Bahasa Inggrisnya lebih indah. I smile to the rose within. I share the fragrance without. Kalau Anda hafalkan mantra itu tiap hari, Anda sudah meditasi.
Tidak perlu meninggalkan kerja. Ya, mantra itu dipegang. Sederhana tapi mendalam. Wah, ini putri saya bernama ini mau melahirkan, operasi, disuruh nyari hari baik. Bagusnya hari baiknya apa? Waduh, bagus. Tapi karena anak nanya kepada guruji, tanya keluarga Compassion. Bagi keluarga Compassion, tiap minggu hari terbaiknya hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Karena dalam bahasa Bali, Rabu itu artinya Buddha. Rediti Sume Anggara Buddha. Jadi kalau memilih di antara hari, satu hari di antara minggu, Rabu itu, Pak Darmin sama Pak Adi, tiap hari Rabu dapat WA. Kalaupun tidak ada pesan, bilang, Pak Darmin, kemudian mudah-mudahan banyak rezeki. Wah, mudah-mudahan terjadi guru segala macam. Pokoknya hari Rabu itu hari terbaik. Karena di Bali itu, Rabu itu artinya Buddha. Lebih bagus lagi, Buddha juga ada Buddha begini, Buddha begini. Kalau Anda dapat Buddha humanis, itu kombinasi yang bagus. Guruji punya 5 cucu. Salah satunya lahir di Buddha humanis. Waduh, auranya berbeda sekali. Buddha. Dan itu pun, ya Buddha humanis ditemanin ibu. Itu suatu hari lapor. Sekarang kelas 1 SD. Pulang ke asram. Grandpa. Dapat ulangan matematika 80, bagus. Yang lain 70, dan. Tapi ada dapat nilai 100. Grandpa, apa? Pelajaran agama Hindu. Tepuk tangan. Dari kecil dapat. Nah, itu anak Buddha manis. Ini sopannya sekali. Sopan. Dari kecil sudah sopan sekali. Duduk, duduk. Berdoa. Ya. Suruh siapa saja berdoa. Sekarang, Grandpa sudah bisa Trisandyo. Wah, boleh nggak di kamar Grandpa Trisandyo sepanjang-panjangnya. Selesai. Buddha humanis. Kalau ketemu, kalau nggak dapat Buddha humanis, Buddha saya sudah cukup. Ya, itu bagi teman. Kapan kita bertemu lagi? Kapan kita berjumpa lagi? Atau di lain hari, mungkin lusa, atau di lain hari. Bila kita pergi, hatiku tinggal di sini. Kita datang, harapan tinggal impian. Kapan kita berjumpa lagi? Kapan kita bersama lagi? Bisa atau di lain. Pak Darmin sombong orangnya. Pak Darmin kadang-kadang sombong. Ini Kus Plus menciptakan lagu ini hanya untuk keluarga Compassion kali. Karena setiap kali penutupan di hari Minggu kita selalu laguin. Ya, ingat, tubuh kita boleh berpisah, tapi spirit kita tidak pernah berpisah. Tepuk tangan. Bagaimana Angga akan terbimbing oleh The Magic of Guru, belajar teman Jakarta yang selamat dari rumah sakit. Ingat, laksanakan yang diajarkan, sederhana. Ya, banyak menolong, kurangin menyakiti. Padukan dengan pelaksanakan dengan keyakinan. Ya, tinggalkan pikiran dan perasaan negatif. Karena pikiran dan perasaan negatif membuat Anda vibrasinya jauh dari guru, tidak dapat the magic of guru. Tapi kalau pikirannya positif saja sudah bagus. Kalau Anda padukan antara pikiran positif, melaksanakan apa yang diajarkan, ya, apalagi ditambah dengan punya keyakinan, Anda dapat
salah satu wajah placebo effect, the magic of guru. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Kapan-kapan lagi. Mungkin lusa atau di lain hari. Mungkin lusa atau di lain hari. Bila kita pergi, hatiku tinggal di sini. Bila kita datang, harapan tinggal impian. Kapan-kapan kita bersama lagi. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Mungkin lusa atau di lain hari. Karena kita hidup di zaman mewah bernama sosial media, Anda tiap hari dibimbing di sosial media, tiap hari. Terutama Facebook. Guruji menulis tiap hari di Facebook, tiap hari. Sekarang sudah menulis dalam bahasa Inggris karena mau dari cita-cita go internasional. Bagusnya Putri Sematawayang Guruji tiap hari diterjemahkan. Jadi ada yang menerjemahkan. Seperti intisari presentasi kemarin, sudah tulis dalam bentuk puisi singkat kemarin. Presentasi hari ini sudah tulis pagi-pagi dalam bentuk puisi singkat di Facebook. Jadi cara lain biar terhubung dekat, dapat the magic of guru, baca pesan guru di Facebook. Oleh Putri Guruji di copy paste di Instagram dan lain-lain, baca. Ya, kalau nggak dapat bahasa Inggris, baca terjemahannya, diterjemahkan oleh Putri Guruji tiap hari. Ya. Dan ada cerita indah ketika masuk dunia internasional. Siapa yang menerima kita di dunia internasional bercerita tentang kualitas kita. Di Facebook itu ada fasilitas share with another group. Gitu. Guruji coba masuk dunia internasional. Yang Facebook pertama yang menerima bahkan mempublish tulisan Guruji tiap hari. Ada akun Facebook namanya Kind and Gentle Soul Around the World. Itu Facebook tidak ada tulisan tidak dipublish. Tulisan pagi dipublish, sore. Yang lain-lain kadang-kadang pagi publish, sore enggak, atau sore publish. Ini yang satu ini terus. Judul Facebooknya Kind and Gentle Soul Around the World. Tepuk tangan dong. Sebuah tanda bagus diterima. Bahkan di situ ada team of expert namanya, team of expert di Kind and Gentle Soul ada tim pakarnya mengucapkan terima kasih. Yang mengirim ada thank you. Istilah mereka. Thank you for your excellent contribution. Ini sebuah tanda bagus. Ya. Cuman di balik berita baik selalu ada berita buruk. Kalau gurunya naik kelas, bagusnya muridnya juga naik kelas. Kalau gurunya naik kelas, muridnya yang nggak naik kelas ya ketinggalan tuh berita buruknya. Yang jelas 2 bulan lagi, bulan Juli kita akan berjumpa di sini lagi kalau diberkahi waktu dan ruang, umur. September, bulan ganjil, Juli, September, November. Nah, Januari kalau diberkahi sampai sini. Indahnya keluarganya begini, banyak nyanyinya. Nah, begitu pulang wajahnya indah-indah seperti ini. Sekarang sesi foto dulu dan Guruji mau ke sana. Terima kasih. Matur suksema dahat ide yang Maha Mulia Guruji untuk berkah, bimbingan, tuntunan ide yang Maha Mulia Guruji kepada kami murid-murid di Jalan Dharma.